Perasaannya deg-degan sama excited. Sebenarnya basic formatnya mirip ya. Basic formatnya tuh masih mirip. Menjawab pertanyaan yang disiapkan oleh panelis gitu ya. Karena kan memang pertanyaannya dirumuskan oleh panelis. Jadi moderator nggak bisa bikin pertanyaan atau nanya-nanya sendiri kan. Memang pertanyaannya udah dirumuskan oleh panelis yang memang sudah dirumuskan sebelum dan disepakati sebelumnya. Habis itu selain menyampaikan visi misi ada juga saling tanya. Jadi sebenarnya mirip sih. Cuman saya rasa beda. Cuman saya rasa apa yang membedakannya itu adalah yang sebelumnya itu pesertanya 2, yang sekarang 3 orang. Nah, perbedaan jumlah peserta ini dan juga mungkin karena semakin kita semakin sering kan ya lihat debat menjelang pilpres gitu. Jadi mungkin berbagai gayanya juga mulai dimunculkan, berbagai karakternya juga kan, makanya mulai muncul gaya menyerang gitu kan, dan ini tentunya bikin diskusi sama debatnya makin panas. Tapi it's okay menurut saya, karena membuat publik Indonesia semakin terbiasa gitu sama debat-debat visi gitu kan ya. Yang penting begitu selesai debat kita ngobrol bareng lagi dan kita santai-santai lagi gitu, karena perdebatan itu biasa sih dan justru akan memperkaya konsep kita dalam bernegara gitu. Persiapannya, yang pertama meskipun belum selesai ya, berusaha nonton debat-debat sebelumnya. Karena ini kan memang diminta oleh KPU ya, untuk lebih memahami lah kira-kira apa sih fungsinya dan apa yang harus diantisipasi. Karena debat sekarang kan agak beda nih sama yang 5 tahun lalu. Paslonnya juga lebih pakai gaya menyerang gitu kan ya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang harus diantisipasi. Terus tadi pagi sempat tes make up, karena kan udah lama nggak siaran, jadi tes make up lagi. Ini juga belum beres, nanti katanya mau dites-tes lagi make upnya. Tapi yang jelas persiapan yang paling penting sih menurut saya persiapan mental ya. Karena meskipun kita sudah mereview debat-debat sebelumnya, tapi apa yang akan terjadi kita memang nggak tahu. Jadi yang penting kita siap mental, gimana caranya nanti kita otoritatif tapi juga persuasif gitu. Prosesnya, jadi kami sebagai TV penyelenggara mengajukan beberapa opsi ya, beberapa nama, baik dari SCTV, Indosiar, maupun kan ini konsorsium dari Metro TV juga. Kita mengajukan beberapa nama ke KPU gitu, dengan berbagai spektrum lah jenisnya. Ada yang senior, ada yang junior dengan berbagai pengalaman dan usia juga gitu. Nah, kemudian KPU berkonsultasi dan berdiskusi dengan tim ses masing-masing paslon. Kemudian keputusannya menjadi kewenangan mutlaknya KPU sih. Kira-kira gitu kalau proses yang kita tahu. Kalau perundingan di dalamnya kemudian memutuskan siapa itu di KPU tertutup. Kalau malam nanti ini hari apa nih? Jumat ya? Jumat malam itu 2 hari sebelum pelaksanaan. Jadi hari Jumat malam nanti kita akan tanda tangan fakta integritas. Jadi itu nanti yang tanda tangan selain moderator juga panelis-panelisnya ya. Kita semua tanda tangan fakta integritas. Intinya sih kita semua berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan berbagai pertanyaan yang disiapkan oleh panelis gitu kan ya. Juga tidak membocorkan kisi-kisi, intinya sih itu sih. Kalau habis itu karantina ada karantinanya, tapi menurut saya sih karantina atau enggak ya, karena kan kita nanti keluar JR dan segala macam. Setahu saya sih yang nggak boleh ya itu of course ya ngobrol dengan tim ses ataupun paslon, salah satu paslon itu nggak boleh ya. Karena apalagi kalau ngobrolnya itu tentang pertanyaan atau kisi-kisi yang akan ditanyakan besoknya, ya standar sih kayak gitu-gitu. Kita semua ngerti lah kira-kira apa yang boleh atau enggak gitu ya. Intinya jangan ngebocorin apa yang ditanyakan oleh panelis di saat debat gitu. Kalau moderator debat sebenarnya mirip sama moderator yang lain ya.
Jadi moderator itu kan yang pertama mengatur traffic ya, mengatur traffic lalu lintas, alur diskusi itu yang pertama. Nah, kemudian kalau mungkin beberapa debat sebelumnya kelihatan banyak mengatur pendukung ya, itu memang salah satu fungsinya itu. Gimana caranya moderator itu berperan menciptakan situasi yang kondusif supaya debatnya bisa berjalan lancar, visi misinya bisa dimengerti gitu kan ya. Kalau terjadi chit chat tetap sesuai dengan format dan aturannya, karena jangan sampai misalnya ada yang ngomong di saat bukan gilirannya, itu kan makan waktu makan waktunya yang sedang dapat giliran gitu. Jadi sebenarnya fungsi moderator yang utama adalah sebagai wasit sih. Kita yang penting komitmen kita untuk menjaga independensi kan udah kita pegang ya sehari-hari juga kan. Kita di sini juga gitu di SCTV Liputan 6 juga kan kita benar-benar sangat strict untuk menjaga independensi ya kan, di karantina atau enggak gitu. Sejak masa kampanye aja kan jumlah berita kita hitung. Per minggu kita bikin rekapnya. Ya kan? Jumlahnya berapa nih? Paslon 1, 2, 3 harus berimbang. Selain jumlah, durasinya. Jangan sampai yang satu jumlahnya sama tapi durasinya ada yang lebih panjang. Terus tone atau angle-nya. Jangan sampai jumlah sama, durasi sama, tapi tone-nya ada yang negatif terus gitu. Jadi kita benar-benar jaga dan komitmen independensi itu udah kita pegang sejak awal musim kampanye hingga sekarang. Awal tahun ini malah, awal tahun 2020, awal tahun lalu, awal tahun 2023 kita udah mulai tuh begitu politik mulai panas. Dinikmati aja karena debat itu basically adalah sebuah show. Kalau misalnya ada gimmicknya, saya rasa sih itu bikin seru. Ada panas dinginnya, itu bikin seru juga. Yang jelas dengan adanya debat ini, penonton bisa melihat seperti apa para kandidat ini ya saat under pressure. Karena kan nanti ada saling serang, kemudian ada pendukung yang ikut panas gitu kan. Seperti apa sih karakter mereka kalau lagi under pressure gitu. Kalau untuk visi misi saya rasa akan tercermin juga di debat, tapi kalau penonton dan pemilih baiknya sih nambah lagi ya, baca visi misi dan juga lihat rekam jejaknya. Kira-kira sih gitu. Tapi enjoy aja debat ini. Kita lihat aja.